Penulis cerita, Sultan Diko, karena dikhianati, kubur istri hidup-hidup. Part 4. Namun sepertinya upaya warga untuk menghentikan Mirna sia-sia saja. Ia menendang-nendang batu nisan Marzan, kemudian menyiraminya dengan air perasan daun jeruk nipis yang dibawa dari rumah. Sebuah mitos yang telah dipercayai turun-temurun, konon katanya, jika makam seseorang yang mati bersimbah darah atau terbilang tidak wajar disirami air perasan jeruk tersebut, maka arwahnya tidak akan tenang di alam kubur. "Sekarang kamu rasakan ini," ujar Mirna geram. Di sepanjang proses penyiraman air perasan jeruk nipis itu, Mirna tidak henti-hentinya mencaci maki kuburan Marzan. Perbuatannya sungguh keterlaluan, tidak hanya umpatan kata kotor saja, ia bahkan mengungkit-ungkit jasa suaminya yang telah mengajak Marzan kerja di bangunan proyek. "Dasar tidak tahu terima kasih, sudah ditolong malam mencelakai anakku," ujar Mirna berapi-api. Marzuki suaminya tidak mampu mencegah perbuatan itu. Saat orang-orang takut akan teror hantu rantai, ia malah menantangnya. Andaikan Marzan saat ini berada di hadapan, mungkin pertikaian hebat akan terjadi. Sungguh di luar dugaan, perempuan itu malah membuang hajatnya di atas gundukan tanah kuburan Marzan. Hari itu warga setempat menjadi saksi atas perbuatan Mirna yang telah melampaui batas-batasannya. Jangankan jiran tetangga, Marzuki saja sebagai suaminya tidak dapat mencegah perbuatan itu. Mirna memang memiliki watak yang keras, ia tidak pernah takut akan terjadi sesuatu yang buruk padanya. Kematian dewa membuat istri Marzuki ini lepas kendali. Setelah melakukan semua itu, Mirna baru merasa puas dengan apa yang telah dilakukannya. Menurutnya, hal semacam itulah yang dapat membuat dendamnya kepada Marzan terbalaskan. "Aku sudah berkali-kali menjelaskan, mana mungkin orang yang telah meninggal dunia bisa membunuh orang yang masih hidup, semua itu hanya kebetulan saja," cerca Marzuki pada Mirna istrinya. "Kebetulan katamu, Mas, enak saja anak kita meninggal dunia hanya kebetulan katamu. Ayah, macam apa kamu ini?" jawab Mirna berapi-api. Sepertinya situasi saat ini tidak baik untuk Marzuki menasehati Mirna. Pria itu memilih tidak meladeni istrinya yang saat ini sedang dikuasai oleh dendam dan amarah. Siang pun berpamitan berganti malam. Hari itu kejadiannya sudah tidak bisa dihindarkan lagi. Marzuki hanya berharap tidak akan terjadi sesuatu pada istrinya. Namun siapa sangka, mitos tentang air perasan daun jeruk nipis itu ternyata benar adanya. Apa yang diharapkan Mirna benar-benar terjadi. Lokasi pemakaman yang terletak berdampingan dengan jalan, sungguh tidaklah sulit untuk membuktikan kebenaran tentang mitos tersebut. Jalan itu adalah satu-satunya penghubung antara kampung satu dan lainnya. Lokasinya terletak di pinggiran desa yang berdampingan dengan hutan, sungguh membuat kita berpikir dua kali untuk melaluinya bila malam tiba. Sama halnya yang dilakukan oleh dua orang kakak beradik bernama Alex dan Raka. Mereka baru pulang dari masjid dan melintas di jalan tersebut. Namun saat memasuki area pemakaman, secara tidak sengaja, keduanya seolah-olah mendengar sayup-sayup sebuah suara, seperti orang minta tolong. Rintihannya sangat menyayat hati, bahkan terdengar memilukan, membuat merinding bulu roma. Kakak beradik itu mempercepatkan langkah agar segera sampai ke rumahnya. Namun di sepanjang malam itu juga, keduanya masih saja mendengar suara teriakan yang diyakini berasal dari sekitaran kuburan Marzan.
Walaupun mereka sudah berada di dalam rumah, rintihan menyeramkan itu masih saja terngiang di pikiran. Hingga rasa penasaran mulai berkecamuk, dan akhirnya mereka memutuskan untuk mencari tahu tentang kebenaran keberadaan suara tersebut. Kampung Tujuh Tanjung memang masih sepi penduduk, jarak antara rumah-rumah warga masih terbilang jarang-jarang. Ditambah lagi belum terjamah listrik, wajar saja jika di malam hari suasana sangat hening dan terbilang menyeramkan. Kedua kakak beradik itu terus saja berjalan ke arah pemakaman, untuk mencari tahu tentang kebenaran atas jawaban rasa penasaran yang bergejolak hebat di dalam dada. Tidak pernah dibayangkan, bahwasanya malam ini mereka harus menyaksikan keanehan yang di luar batas nalar manusia pada umumnya. Sejurus kemudian langkah kaki terhenti tatkala memasuki wilayah pemakaman desa setempat, suara sayup-sayup seperti orang minta tolong mulai terdengar jelas. Bahkan tidak hanya itu saja, erangan seperti monster mengamuk juga mengganggu indera pendengaran mereka. Keduanya bergeming, saat mengetahui bahwasanya suara itu berasal dari dalam kuburan Marsan. Ditambah lagi, yang entah bagaimana caranya, terdapat juga sebuah rantai yang melilit di batu nisan. Mereka mulai menyadari, bahwasanya saat ini, mara bahaya sedang mengintai mereka. "Bang, kita pulang aja yuk," ajak Raka sang adik. Namun sepertinya Alex masih belum ingin mengakhiri petualangannya. Sebenarnya Raka sudah tidak kuat lagi menahan merinding yang dirasakannya, tapi karena sang kakak masih penasaran, ia akhirnya mengikuti saja. Saat sedang mengamati sebuah rantai yang terlilit di batu nisan Marsan, tiba-tiba keduanya seolah mendengar suara seperti orang sedang menggali tanah. Sontak saja perhatian kakak beradik itu teralihkan. Ternyata benar, dari kejauhan mereka melihat seseorang sedang menyangkut, seperti membuat lubang besar. Alex mengajak adiknya untuk memergoki orang tersebut, namun Raka mencegahnya. Ia ingin menyaksikan lebih lama lagi, apa yang akan dilakukan sesosok penggali tanah tersebut. Mereka mengintip dari celah-celah pepohonan, dan mengamati dari kejauhan. Langit yang tampak tenang bersahaja, tiba-tiba turun hujan tanpa memberi pertanda terlebih dahulu. Di tengah curah yang semakin deras, sosok penggali tanah itu masih saja melakukan aktivitasnya. Kemudian setelah beberapa saat berlalu, betapa terkejutnya Alex dan Raka tatkala melihat sesosok penggali itu pergi dan kembali lagi sambil memikul seorang perempuan yang tidak berdaya. Keduanya bergeming. Mereka tidak habis pikir jika si penggali tanah itu tega mengubur hidup-hidup seorang perempuan. "Ini tidak bisa kita biarkan, harus kita cegah," bisik Alex pada Raka. Keduanya sepakat dan segera bergegas menghampiri si penggali tanah tersebut, namun entah apa yang terjadi. Saat telah sampai dan ingin memergokinya, mereka malah berlari terbirit-birit. Mang Idris, buka pintu!" teriak keduanya sambil menggedor-gedor pintu rumah Idris. Idris segera bergegas membukakan pintu rumah. Ia terkejut melihat keberadaan kedua keponakannya dengan ekspresi ketakutan disertai tubuh yang basah kuyup akibat diguyur hujan. "Alex, Raka, kalian kenapa? Sampai-sampai tengah malam begini bertamu ke rumah paman?" tanya Idris. "Ceritanya panjang Mang, kami takut," ujar Raka. Melihat ekspresi kedua keponakannya sangat ketakutan, Idris segera menutup pintu rumah dan menguncinya dari dalam. "Memangnya apa yang terjadi? Ibu dan bapak kalian bertengkar lagi?" tanya Idris. Rohim dan Vira, ibunya Alex juga Raka, memang sering bertengkar, dan setiap kedua suami istri itu ribut. Kakak beradik ini tidak betah di rumah, mereka memilih bermalam di kediaman Idris pamannya. "Bukan Mang,
"Keluarga kami baik-baik saja," jawab Alex. "Lantas apa yang terjadi jika bukan itu?" tanya Idris lagi. "Kuburan, Mang." "Suara itu," ucap Alex dengan mimik muka yang ketakutan. "Bicara yang benar, kuburan siapa dan suara apa yang kamu maksud?" tanya Idris penasaran. "Kuburan Marzan, Mang." Suara Alex terhenti. Ketiganya tersentak kaget, tatkala mendengar suara seperti gebrakan rantai di dinding rumah papan Idris. Sepertinya arwah Marzan tidak senang jika dirinya dibicarakan. Keheningan terjadi, mereka saling bertatapan satu sama lain dengan ekspresi keheranan. Sejurus kemudian ketiganya kembali tersentak kaget bahkan sampai terperanjat, saat mendengar suara petir tunggal yang sangat keras dengan cara tiba-tiba. Kemudian angin kencang yang menyertai badai buruk, berkecepatan hingga 64-72 knot, hingga membuat jendela rumah Idris terbuka paksa dengan lebar. Suara riuh dari atap rumah yang terbuat dari besi tipis berlapis timah anti karat, memberi aura mistis menjadi sangat pekat. Ketegangan mulai terlihat dari mimik muka mereka. Namun tidak lama hujan badai itu berhenti secara mendadak, hanya menyisakan ayunan daun jendela yang terbuka tutup, secara perlahan. Sesekali semilir angin malam membuat gorden terangkat. Dengan langkah penuh keraguan, Idris mendekatinya, berniat ingin menguncinya kembali. Langkah demi langkah tidak ada kejadian apa-apa. Semua nampak biasa-biasa saja. Tapi saat cahaya berkelebat cepat di langit memberi penerangan, indera penglihatan Idris seolah menangkap sesosok menyeramkan di luar sana. Berkali-kali ia mengedip-ngedipkan mata agar bisa melihat dengan jelas, makhluk apa yang menyeringai berada di depan jendela. Idris bergeming, jantungnya seolah bekerja lebih cepat, degupnya kian tak beraturan. Di luar sana, tepatnya di dekat jendela terdapat sosok serban putih yang menyerupai pocong, wajahnya hampir mirip dengan Marzan. "Astagfirullah," gumam Idris dalam hati. Buru-buru ia menutup jendela dan merahasiakan apa yang baru saja dilihatnya pada Alex dan Raka. "Sebaiknya jangan ceritakan apa tentang kejadian yang kalian alami," ujar Idris pada kedua keponakannya. Alex dan Raka berganti pakaian yang basah, kebetulan karena sering bermalam di rumah Idris ada beberapa pakaian keduanya yang sengaja ditinggalkan di sana. Namun saat hendak beristirahat, tiba-tiba angin berhembus membuat lampu yang menguntungkan kaus dinyatakan dengan spiritus berbahan bakar minyak tanah itu padam. Kemudian Idris mencari korek api dan mencari lampu semprong. Namun saat Idris menemukannya dan ingin menyala lampu yang menggunakan kaca sebagai penutup itu, tiba-tiba secara bersamaan sebuah tangan lain yang ingin melakukan hal serupa mengejutkannya.